Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai vintage pada dana yang diampu oleh Ibu Rista Aldila Syafri, SEMM, selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dan Vintage Industri. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Aneta Fariha dengan NIM C1B021055. Yang kedua ada Fadila dengan NIM C1B021127. Dan yang terakhir ada Putri Nadia Isnaini dengan NIM C1B021193. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis vintage. Vintage adalah teknologi keuangan atau inovasi teknologi yang dibuat untuk keperluan finansial agar segala prosesnya menjadi lebih praktis dan efektif. Menurut Bank Indonesia, vintage adalah hasil gabungan jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi lebih modern, yang membantu sistem pembayaran dan transaksi jual beli menjadi lebih efisien, ekonomis, dan tetap efektif. Teknologi vintage mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi secara signifikan. Perpaduan teknologi dan efektivitas menguntungkan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, untuk jenis vintage, ada beberapa jenis di Indonesia yang sudah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. Yang pertama, crowdfunding, yaitu model vintage yang sedang populer di Indonesia dan banyak di negara lain. Yang kedua, microfinancing, yaitu menawarkan layanan keuangan. Yang ketiga, digital payment system, yaitu menawarkan layanan pembayaran tagihan. Yang keempat, P2P lending service, yaitu membantu akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, market comparison, yaitu sebagai perencana finansial. Yang keenam, payment gateway berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan bisnis vintage e-commerce dengan pelanggan mereka. Yang ketujuh, insurtech, yaitu untuk mengakses layanan asuransi. Kedelapan, manajemen aset, yaitu mengelola finansial dan melacak kemana saja uang pergi dan berapa yang sudah digunakan. Kesembilan, remitansi, yaitu menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Dan yang terakhir adalah investasi, yaitu investasi banyak sekali diminati oleh kalangan muda. Hal ini karena investasi sudah tidak lagi sulit untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu manfaat dan juga tantangan vintage. Untuk manfaat vintage, yang pertama yaitu transaksi keuangan menjadi lebih mudah, bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik, teknologi keuangan berkembang pesat sehingga bisa menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas konsumtif dan produktif. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan, mulai dari jual beli, iuran, sampai dengan simpan pinjam. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Selain itu juga membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang rendah. Dan yang terakhir, membantu UMKM untuk modal usaha. Kemudian untuk tantangan vintage, yang pertama perspektif negatif sebagai efek vintage ilegal. Vintage identik dengan pinjaman online yang tidak manusiawi dengan penagihan, seperti rentenir online yang jelas merugikan, suku bunga sangat tinggi dan juga sebagainya. Yang kedua, kesadaran tentang pentingnya peralihan teknologi. Bagi kalangan generasi di atas milenial, perspektif tentang penggunaan teknologi adalah sesuatu yang membuat aktivitas semakin rumit. Edukasi yang menyentuh semua kalangan sangat dibutuhkan, terlebih untuk kalangan inklusi di daerah, di tempat-tempat yang masih sulit untuk dijangkau. Dan yang ketiga adalah produk-produk vintage yang belum dipahami masyarakat. Vintage menawarkan banyak inovasi produk sistem keuangan digital yang terus berkembang, tetapi di satu sisi kehadirannya masih belum banyak masyarakat yang tahu tentang hal tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, itu ada kekuatan dan kelemahan vintage. Adapun kekuatan dari vintage yang pertama yaitu mudah dalam melayani konsumen. Perusahaan cukup memberikan konektivitas seluler untuk mengakses semua jenis layanan ke konsumen. Sementara bagi konsumen dengan adanya vintage ini
akan memperoleh kemudahan dan memperoleh layanan keuangan. Yang kedua yaitu informasi cepat dan murah. Fintech menjamin keamanan uang karena membatasi paparan informasi untuk orang lain. Informasi ini berhubungan dengan investasi. Yang ketiga itu ada keamanan terjamin. Opsi terbaru untuk keamanan yang digunakan fintech yaitu data biometrik, tokenization, dan enkripsi. Yang keempat yaitu proses cepat, seperti proses dokumentasi keuangan, proses pinjaman atau validasi skor kredit. Yang kelima itu ada mudah disetujui dalam 24 jam. Proses persetujuan hanya menunggu paling lama 24 jam. Yang keenam yaitu ada pelayanan efisien. Di aplikasi ini dilengkapi dengan jadwal pemberitahuan tentang pembayaran tagihan. Yang ketujuh, notifikasi pembayaran dan nominal akurat, yang mana tidak usah khawatir atau ragu menentukan jumlah uang yang sudah dibayarkan. Adapun kelemahan dari fintech, yang pertama yaitu wajib terkoneksi internet, yang mana layanan teknologi keuangan ini hanya bisa diakses dengan jaringan internet. Jika berada di wilayah yang belum memiliki internet, tidak akan bisa mengakses layanan keuangan ini. Yang kedua, hanya menjangkau pembisnis yang melek internet. Layanan teknologi keuangan belum bisa dinikmati semua kalangan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapat akses internet dan belum menerima informasi tentang teknologi keuangan. Yang ketiga itu ada rawan penipuan. Meskipun salah satu kelebihan layanan fintech ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tetapi masih rawan terhadap penipuan. Masih banyak iming-iming yang menawarkan kepada konsumen dengan keuntungan yang lebih besar. Dan yang terakhir itu biaya tinggi. Biaya bunga pinjaman yang ditawarkan fintech lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga keuangan tradisional. Ini bisa dijadikan pertimbangan sebelum memilih layanan keuangan ini. Adapun studi kasus fintech yang kami ambil yaitu ada pada perusahaan Dana. Dana adalah layanan dompet digital yang diselenggarakan oleh PT SPay Debit Indonesia (KOE), perusahaan rintisan Indonesia yang bergerak di bidang teknologi finansial yang menyediakan infrastruktur pembayaran yang memungkinkan masyarakat Indonesia melakukan pembayaran dan transaksi secara non-tunai dan non-kartu. Dana merupakan platform pembayaran digital yang mengusung open platform dan dapat digunakan oleh berbagai aplikasi, gerai-gerai online, maupun konvensional. Aplikasi Dana bisa digunakan hanya dengan menggunakan ponsel. Dompet digital ini mengembangkan infrastruktur pembayaran digital dengan mempelajari best practice yang telah digunakan dan melayani ratusan jutaan pengguna dan telah terbukti keamanannya secara global. Dana telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga teknologi finansial di Indonesia, dan hanya bekerja sama dengan bank-bank nasional, diantaranya Bank Mandiri, BCA, BRI, Cimniaga, BNI, Peninbank, Bank Permata, BTN, dan Bank Sinarmas. Dompet digital Dana tidak menyimpan uang siapapun kecuali uang yang diletakkan di rekening penampungan untuk dana belanja pengguna. Sistem Dana dikembangkan sebagai dompet yang hanya menyimpan jumlah dana terbatas sesuai dengan regulasi Bank Indonesia dan standar keamanan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada fitur-fitur Dana. Fitur-fitur Dana ada 19. Yang pertama ada saldo Dana. Yang kedua ada tarik saldo atau cash out. Yang ketiga ada kirim uang atau send money. Yang keempat ada minat uang atau request money. Yang kelima, kirim uang luar negeri atau remitansi. Yang keenam, simpan kartu atau save card. Yang ketujuh ada pengaturan tagihan-tagihan atau manage bill. Yang kesembilan, yang kedelapan ada pembelian isi ulang pulsa dan pembayaran tagihan. Yang kesembilan ada ajak teman atau referral kode. Yang ke-10 ada pencarian promosi atau promo quest. Yang 11 ada loyalitas atau loyalty. Yang ke-12 ada dana pay later. Yang ke-13 akun bisnis Dana. Yang ke-14 pembelanjaan di merchant atau pembelian barang atau jasa. Yang ke-15 Fit. 16 family account atau rekening keluarga. Yang ke-17 dana pada aplikasi pihak ketiga. 18 kerjasama pihak ketiga dalam aplikasi Dana. Dan yang terakhir pembukaan rekening bank pihak ketiga melalui Dana. Selanjutnya ada manfaat penggunaan Dana. Yang pertama ada praktis dan efisien. Semua transaksi menjadi semakin mudah dan cepat, mulai dari belanja online, transfer uang, rekening lain, membeli makanan dan minuman, membayar transportasi, berdonasi, hingga membayar konsultasi kesehatan,
Semua bisa dilakukan dengan modal smartphone dan saldo yang cukup tentunya. Selanjutnya yaitu banyak promo. Perusahaan keuangan digital kerap bekerja sama dengan sejumlah merchant atau penyedia jasa untuk memberikan promosi mulai dari cashback, potongan harga, promo buy one get one, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lebih aman. Cukup sambungkan kartu bank kita ke aplikasi Dana, kita sudah memiliki dompet digital yang bisa diandalkan kapan saja dan dimanapun saja. Yang keempat, mudah untuk memilih produk keuangan. Salah satu keuntungan di cashless society adalah memudahkan kita untuk memilih produk keuangan seperti investasi, asuransi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mempermudah catatan keuangan. Si dompet digital seperti Dana selalu menyediakan riwayat transaksi non-tunai yang kita lakukan. Hal ini sangat membantu kita untuk melakukan pencatatan uang keluar yang kita belanjakan. Selanjutnya ada tantangan, kelebihan, dan kekurangan pada Dana. Yang pertama yaitu tantangan pada Dana. Tantangan pada Dana ada 4. Yang pertama, kurangnya edukasi dan kepercayaan. Yang kedua, disparitas akses internet atau tidak merata internet. Yang ketiga, literasi digital dan inklusi keuangan. Dan yang terakhir, masalah keamanan. Kelebihan pada Dana yang pertama, transaksi tagihan dimanapun dan kapanpun bisa dilakukan. Yang kedua, pembayaran transaksi berbagai merchant. Yang ketiga, banyak promo menarik. Dan yang terakhir, gratis biaya transfer. Yang terakhir ada kekurangan pada Dana. Kekurangan pada Dana ada 8. Yang pertama, transaksi maksimal 20 juta. Yang kedua, minimal transfer 10 kali dalam 1 bulan. Yang ketiga, tidak mempunyai kantor cabang. Yang keempat, pembayaran transaksi terbatas. Yang kelima, risiko tinggi saat mengganti nomor. Yang keenam, tidak menjangkau usaha kecil. Yang ketujuh, limit hutang kecil. Dan terakhir, tidak ada feedback-nya. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.